Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 17 Februari 2022, Pekan Biasa ke-6. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 1-9 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Kedua bacaan liturgi hari ini mengajak kita sekalian untuk hidup sungguh-sungguh menurut iman kita, iman akan Yesus Kristus. Rasul Yakobus menasihati orang-orang yang mendengarkan dia pada saat itu, dan juga menasihati kita yang saat ini merenungkan tulisannya. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang beriman, Rasul Yakobus menegaskan, sebagai orang beriman, siapapun tidak boleh melaksanakan atau mengamalkan cinta kasih secara diskriminatif. Mengasihi siapa saja. Tidak boleh membeda-bedakan orang yang dikasihi berdasarkan latar belakang apapun juga, kaya atau miskin. Rasul Yakobus mengingatkan pendengarnya dan kita sekalian kebiasaan yang keliru, kebiasaan yang tidak sesuai dengan penghayatan iman yang benar, di mana kita biasanya mengasihi dan memberi perhatian lebih kepada orang-orang yang berada, lebih kepada orang-orang yang kaya, lebih kepada orang-orang yang punya, lebih kepada orang-orang yang memiliki status sosial tertentu dalam keseharian. Orang-orang seperti itu biasa kita kasihi, orang-orang seperti itu biasa kita layani dengan baik. Sementara di sisi lain, sesama kita yang mungkin kurang beruntung secara ekonomis, yang mungkin juga tidak punya status sosial yang luar biasa, katakanlah seringkali kita memperlakukan orang-orang miskin dengan cara yang tidak pantas. Kita mengutamakan orang yang berada, orang yang kaya, orang yang punya pengaruh lebih daripada orang-orang miskin. Saudari dan saudara terkasih, Rasul Yakobus mengingatkan kita, kalau kita sungguh adalah orang yang percaya, kita mengasihi dan memberi perhatian kepada siapapun secara sama, tanpa membeda-bedakan status. Mengapa? Karena semua yang ada di sekitar kita, terutama manusia, mereka adalah sesama kita. Dan sebagai sesama, Tuhan menghendaki supaya kita mengasihi mereka. Bahkan Rasul Yakobus menegaskan, seharusnya kita mencintai siapapun, terutama yang miskin, karena Allah pun memberi tempat yang istimewa kepada orang-orang yang miskin. Saudari dan saudara yang terkasih, kiranya kita berhenti untuk mencintai sesama dengan cara yang tidak benar. Kiranya kita berhenti untuk mencintai sesama kita secara diskriminatif berdasarkan status ekonomi, status sosial, atau dan latar belakang apapun. Siapa saja mesti kita beri perhatian dan cinta yang sama, baik kepada yang kaya maupun juga kepada yang miskin.
Saudari dan saudara yang terkasih, sementara di sisi lain kepada kita diperlihatkan pemahaman yang kurang benar dari para murid Yesus tentang Yesus sendiri. Yesus di daerah Kaisarea Filipi coba bertanya kepada para muridnya apa yang mereka dengar tentang Yesus yang dibicarakan oleh orang-orang di luar sana. Karena itu Yesus berkata atau Yesus bertanya kepada mereka, menurut orang-orang di luar sana, apa kata mereka tentang saya? Rupanya para rasul juga mendengar apa kata orang di luar sana tentang Yesus. Karena itu mereka berkata kepada Yesus ketika ditanya, ada yang mengatakan, engkau adalah Yohanes Pembaptis, atau Elia, bahkan salah seorang nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi kamu sendiri, menurut kamu siapakah aku? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus sangat benar. Petrus berarti tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi apakah Yesus sangat dimengerti? Atau katakanlah Petrus, apakah dengan menjawab seperti itu sudah benar? Apakah dia mengerti apa yang dia katakan itu? Apakah dia mengerti, dia memahami dengan sungguh arti Mesias? Kalau kita menelusuri lebih jauh, ternyata Petrus tidak mengerti apa yang ia katakan bahwa Yesus adalah Mesias. Mengapa kita katakan Petrus tidak mengerti? Ternyata dia punya gambaran yang lain sama sekali tentang Yesus sebagai Mesias. Yesus sebagai Mesias, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, adalah Mesias yang mau menderita. Mesias yang akhirnya dibunuh oleh para tua-tua, tetapi yang kemudian bangkit pada hari ketiga. Mesias yang seperti itulah yang akan dialami oleh Yesus, dan itu yang Yesus jelaskan kepada para muridnya. Tetapi apa yang ada di kepala Petrus? Bagi Petrus, Mesias itu harus bebas dari penderitaan. Karena itu ketika Yesus berbicara tentang dirinya sebagai anak manusia yang harus menderita, Mesias yang harus menderita, Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, janganlah sekali-kali terjadi apa yang dikatakan Yesus itu. Artinya, Petrus dalam pemahaman tentang Mesias berkata kepada Yesus, jangan sampai Yesus mengalami penderitaan, kematian. Lalu apa reaksi Yesus? Enyalah iblis. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam kehidupan beriman, kita sering berjumpa dengan orang-orang yang tahu tentang kehidupan iman, tetapi yang tidak mengerti tentang kehidupan iman itu sendiri. Banyak orang tahu tentang kehidupan beriman, tetapi banyak orang juga tidak mengerti tentang itu. Saudari dan saudara yang terkasih, orang beriman mestinya menerima apa yang direvelasikan, yang diungkapkan, yang dinyatakan oleh Allah sendiri tentang dirinya. Termasuk Yesus ketika dia berbicara tentang dirinya sebagai anak manusia, sebagai Mesias yang menderita. Nah, kita sebagai orang beriman harus menerima itu. Karena itu yang direvelasikan, itu yang dinyatakan oleh Allah sendiri dalam diri Yesus. Jangan sampai kita mengatur Allah. Jangan sampai kita memahami Allah menurut kemauan dan keinginan kita sendiri, yang ternyata sangat tidak benar, sangat keliru. Tetapi seringkali terjadi, kita mau supaya Allah itu menjadi seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita inginkan.
andai kata terjadi demikian, kita sesungguhnya telah menyalahartikan diri kita dalam kehidupan beriman. Saudari dan saudari terkasih, semoga kita tidak jemu-jemunya selalu memperbaharui kehidupan kita, kehidupan beriman kita. Marilah kita menerima apapun yang Allah nyatakan tentang dirinya kepada kita. Hidup sebagai orang beriman adalah hidup yang hanya melaksanakan apa yang dikehendaki Allah dari kita. Tuhan memberkati.